Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Kimiaverse. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan di video sebelumnya mengenai soal-soal olimpiade di tingkat kabupaten kota untuk bidang kimia pada tahun 2016. Pada video kali ini, kita akan fokus membahas soal pilihan ganda dari soal nomor 21 sampai dengan soal nomor 25. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai pembahasannya dari soal nomor 21. Soal nomor 21 yaitu, dari reaksi kesetimbangan di bawah ini, manakah yang pada temperatur konstan bila tekanannya bertambah tidak merubah konsentrasi reaktan dan juga produk. Yang perlu kita tahu, tekanan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi arah kesetimbangan. Tekanan mempengaruhi arah kesetimbangan berdasarkan perbedaan mol atau bisa dilihat dari total koefisien antara produk dengan reaktan. Sehingga reaksi yang tidak memiliki perbedaan mol atau total koefisien antara produk dengan reaktan tidak akan mempengaruhi arah kesetimbangan ketika tekanan ditambah ataupun dikurangi. Langsung saja kita mulai pembahasannya dari tiap opsi, dan berhubung semua fasanya berada pada fasa gas, maka semua komponen atau senyawa mempengaruhi kesetimbangan. Untuk opsi A memiliki koefisien produk 2, sedangkan koefisien reaktannya 4, sehingga tekanan mempengaruhi kesetimbangan karena koefisien reaktan dan produknya berbeda. Lalu untuk opsi B, terdapat koefisien produk sebesar 2, sedangkan koefisien reaktannya berjumlah 3, sehingga tekanan juga mempengaruhi arah kesetimbangan. Kemudian untuk opsi C memiliki koefisien produk 2, sedangkan koefisien reaktannya 3, sehingga tekanan mempengaruhi kesetimbangan karena koefisien produk dan reaktannya berbeda. Selanjutnya untuk opsi D memiliki koefisien produk 2, sedangkan koefisien reaktannya 1, sehingga tekanan juga mempengaruhi arah kesetimbangan. Terakhir untuk opsi E yaitu koefisien produk 2, sedangkan koefisien reaktannya 2, sehingga tekanan tidak mempengaruhi kesetimbangan karena koefisien reaktan dan produknya sama. Dengan demikian, opsi yang paling tepat untuk soal nomor 21 adalah opsi yang E. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 22. Dalam reaksi CH2NH2 ditambah H2PO4- menjadi CH3NH3+ ditambah HPO4 2-. Ion H2PO4- adalah suatu. Nah, untuk menjawab soal ini langsung saja kita bahas dari tiap opsi jawaban. Dalam reaksi tidak ada biloks yang berubah pada tiap unsur, sehingga jawaban agen pengoksidasi dan agen reduksi salah. Dalam soal juga tidak diketahui kecepatan reaksi ataupun perubahan kecepatannya, sehingga jawaban katalis juga salah, karena jika jawabannya katalis pasti ada hubungannya dengan kecepatan reaksi. Oleh sebab itu, soal ini pasti membahas materi asam basa, karena dari opsi yang ada hanya tersisa kedua opsi tersebut yang belum diperiksa. Dan benar, reaksi dalam soal adalah reaksi asam basa, khususnya asam basa Bronsted-Lowry. Senyawa H2PO4- menyumbangkan hidrogennya ke senyawa CH2NH2, sehingga dalam teori asam basa Bronsted-Lowry termasuk ke dalam zat asam. Dengan demikian, jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 22 adalah opsi A. Kemudian kita masuk ke soal nomor 23. Di mana soalnya pada 0 derajat Celcius konstanta produk ion dari air yaitu Kw sebesar 1,2 dikali 10⁻⁻15. Nilai keasaman atau pH dari air murni pada 0 derajat Celcius yaitu, untuk menjawab soal ini kita bisa menggunakan persamaan nilai Kw yaitu sebesar nilai konsentrasi H+ dikali konsentrasi OH-. Karena air termasuk zat netral, maka nilai konsentrasi H+ sama dengan nilai konsentrasi OH-, sehingga nilai Kw yaitu konsentrasi H+ dikali konsentrasi OH-, di mana karena nilai konsentrasi OH- sama dengan nilai konsentrasi H+, maka nilai Kw sama dengan konsentrasi H+ dikali konsentrasi H+, atau konsentrasi H+ pangkat 2, sehingga didapatkan nilai konsentrasi H+ sebesar nilai akar Kw, di mana nilai Kw yaitu 1,2 dikali 10⁻⁻15, sehingga mendapatkan hasil nilai konsentrasi H+ yaitu 3,46 dikali 10⁻⁻8. Lalu kita masukkan nilai H+-nya ke rumus pH yaitu min log H+, sehingga didapatkan nilai pH sekitar 7,46. Dengan demikian, jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 23 yaitu opsi yang D. Kemudian kita masuk ke soal selanjutnya, yaitu soal nomor 24.
Bila 100 ml larutan 0,1 molar KOH dicampurkan dengan 100 ml larutan yang mengandung HCl 0,075 molar dan asam asetat CH3COH 0,05 molar, maka larutan yang terbentuk mengandung spesi-spesi. Untuk menjawab soal ini, kita harus menjabarkan satu persatu senyawa yang ada di dalam suatu reaksi asam basa dan menentukan apakah senyawa tersebut terionisasi sempurna ataukah terionisasi sebagian. Untuk KOH merupakan basa kuat sehingga dapat terionisasi sempurna menjadi K+ dan juga OH-. Begitupun dengan HCl yang merupakan asam kuat sehingga dapat terionisasi sempurna menjadi ion H+ dan juga ion Cl-. Sementara itu, CH3COH merupakan asam lemah sehingga terionisasi sebagian menjadi CH3COH-, H+, dan masih ada sebagian CH3COH yang tidak terionisasi. Sehingga spesies-spesies yang terbentuk adalah K+, OH-, H+, Cl-, CH3COH- dan CH3COOH. Dengan demikian, opsi yang paling tepat untuk soal nomor 24 adalah opsi yang E. Kemudian kita masuk ke soal terakhir pada video kali ini, yaitu soal nomor 25. Di mana soalnya, sebanyak 100 ml larutan NaOH yang mempunyai pH 12 ditambahkan sebanyak 900 ml air. Nilai pH larutan yang Anda peroleh adalah. Untuk menjawab soal ini sebenarnya tidak perlu melakukan perhitungan. Yang perlu kita tahu adalah ketika suatu larutan asam atau basa diencerkan 10 kali, pH-nya akan turun atau naik sebesar 1 tingkatan tergantung reaksi tersebut asam atau basa. Lalu jika diencerkan 100 kali, maka pH-nya turun atau naik sebesar 2 tingkatan. Begitupun seterusnya. Pada soal ini, karena pada awalnya memiliki volume NaOH 100 ml dan diencerkan menjadi 1000 ml akibat penambahan air sebanyak 900 ml, maka terjadi pengenceran sebanyak 10 kali. Efek pengenceran 10 kali akan menyebabkan larutan pH-nya turun 1 angka, sehingga jawaban soal ini pH-nya turun menjadi 11 yang awalnya berupa pH sebesar 12. Nah, jika masih bingung, mari kita lihat pembuktian di bawah ini. Di mana pada pembuktian di bawah ini terdapat pH-nya itu yang awalnya 12, di mana jika kita ubah menjadi pOH-nya sebesar 2, di mana nilai OH-nya didapatkan yaitu 10 pangkat min 2. Lalu konsentrasi OH- sebelum pengenceran kita masukkan ke dalam rumus pengenceran, yaitu konsentrasi OH- sebelum pengenceran dikali volume awal sama dengan konsentrasi OH- setelah pengenceran dikali dengan volume setelah pengenceran, sehingga didapatkan nilai konsentrasi OH- setelah pengenceran yaitu 10 pangkat min 3. Selanjutnya kita masukkan ke rumus pOH dan mendapatkan nilai pOH sebesar 3. Dengan demikian, pH-nya yaitu 11. Oleh sebab itu, pengenceran 10 kali menyebabkan pH larutan basa turun 1 tingkat, sehingga kita tidak perlu repot-repot menghitungnya jika terjadi pengenceran 10 kali, 100 kali, 1000 kali, ataupun seterusnya. Maka dari itu, jawaban untuk soal nomor 25 adalah opsi yang D. Mungkin sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat dan apabila ada hal yang ingin didiskusikan, bisa kita diskusikan bersama di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk melihat video lainnya terkait pembahasan OSK Kimia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.